Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Satria Rakasiwi akan mentutorialkan konfigurasi userman dengan basic konfigurasi juga dengan konfigurasi hotspot. Di sini saya menggunakan RB 2011 UIAS 2HND dengan versinya adalah 6.34.1 versi stabil. Sebenarnya sudah ada versi baru lagi 6.34.3, cuman di sini saya masih memakai versi itu aja karena menurut saya masih stabil. Oke, langsung saja. Di sini keadaan mikrotiknya adalah sudah di reset, jadinya masih kosongan. Ya, ini masih default konfigurasi. Di sini ketentuannya adalah kita harus remove konfigurasinya. Langsung kita pencet tombol remove konfigurasi. Oke, kita tunggu. Biasanya di sini akan terjadi disconnect router karena akan menghilangkan IP-nya juga. Kita tunggu. Ya, di sini sudah muncul tanda atau notice router has been disconnect, artinya sudah terputus juga. Ya, di sini ada muncul lagi. Oke, kita oke, dan winbox akan keluar. Kita buka kembali lagi, lalu kita konekkan lagi. Nah, di sini mulai dari basic konfigurasi, mulai dari identity, memberikan nama interface, lalu memberikan IP, DHCP client, dan sebagainya. Oke, kita mulai dari identitasnya dari mikrotiknya itu. Sini saya namakan dengan satnet. Oke, kita oke. Langsung kita memberikan nama interface di tombol interface ini. Di sini ketentuannya adalah Ether 1 untuk internet, Ether 2 untuk LAN yang tanpa login atau hotspot, dan Ethernet 3 adalah hotspot. Oke, langsung aja kita beri dengan klik 2 kali di Ether 1 internet. Lalu oke, untuk Ether 2 adalah LAN 2, sedangkan Ether 3 adalah hotspot. Di sini kalian bebas untuk mengubahnya, terserah mau Ether berapa untuk hotspot ataupun WLAN juga bisa, tapi saya memakai Ether 3 untuk hotspot. Oke, lanjut kita memberikan IP untuk internet. Di sini IP-nya adalah DHCP client, dengan ke IP lalu ke DHCP client. Sini lalu tombol plus, tambah ini. Interface-nya adalah internet, jangan SFP. SFP itu adalah port untuk fiber optik. Oke, langsung aja interface internet. Oke, kita tunggu. Oke, sudah mendapatkan IP-nya 123 ekornya. Oke, kita tutup. Lalu untuk interface LAN 2 dan hotspot kita berikan di address IP addresses. Ya, di sini sudah muncul untuk yang tadi interface internet. D ini artinya adalah dinamik, nanti bisa berubah-berubah. Oke, langsung untuk IP LAN 2 klik tombol tambah, lalu berikan IP-nya terserah 8.22.1, jangan lupa /24. Untuk interface-nya adalah LAN 2. Oke, selanjutnya kita tambah lagi untuk hotspot 92.168.30.1/24, jangan lupa juga. Untuk interface kita pilih hotspot. Mengapa ini di sini masih miring? Karena belum ada yang terkoneksi untuk di Ether 3-nya atau hotspot. Kalau yang sudah terkoneksi seperti interface internet dan LAN 2. Oke, kita pilih hotspot. Selanjutnya kita tambahkan DHCP server untuk LAN 2 saja, sedangkan untuk hotspot nantinya akan terisi otomatis jika kita men-setting hotspotnya. Oke, langsung ke DHCP server. Sini kita tidak memilih tombol tambah, tapi kita pilih DHCP setup. Oke, untuk interface-nya adalah LAN 2. Oke, lanjut.
Nah, jika masih kosong ini akan, jika di next bakalan gagal. Mengapa? Tadi masih interface awalannya masih di SFP. Coba kita next, bakalan gagal. Nah, invalid address pool, kita ulangi lagi. DHCP setup. Sini server interface-nya sudah otomatis di LAN 2. Next. Nah, di sini sudah terisi otomatis rentang pemberian IP-nya mulai dari ekor 2 sampai ekor 254. Oke, next. Untuk DNS server itu sendiri saya memakai DNS server lokal saya di router OpenWrt 1-nya. Oke, next. Untuk list time-nya atau penyewaan waktunya adalah 10 menit, bisa dirubah, saya berikan 1 jam. Lalu next, sudah. Ini artinya sudah sukses untuk pemberian DHCP server. Lanjut untuk ke firewall, IP lalu firewall, lalu kita pindah ke NAT. Sebentar, NAT. Nah, sini masih kosong, kita pilih tombol plus. Caranya adalah src NAT, source NAT. Untuk out interface nya adalah internet. Lalu kita pindah ke action, tab action, ke masquerade. Kita oke. Ya, sudah. Lalu kita pindah langsung ke IP DNS. Nah, di sini allow remote request-nya kita centang supaya bisa di remote dari Ether 1 atau internet, interface internet. Oke, lanjut untuk pemberian server DNS-nya. Saya memakai server DNS dari Google 8888. Lalu untuk secondary-nya adalah 88.4.4. Oke, sudah semua, lalu kita oke. Selanjutnya untuk konfigurasi hotspotnya tadi sudah di firewall, terus DNS sudah. Untuk di routesnya sudah terisi otomatis. Jika itu sudah diatur, maka ini terdapat 0000, itu artinya sudah routing ke semua IP, sudah bisa. Lalu di sini tertanda reachable internet, sudah sampai bisa untuk internet. Dan di tanda sini sudah internet access. Lanjut kita untuk hotspotnya terlebih dahulu. Kita hotspot, klik IP lalu hotspot. Ini kita tidak memilih tanda plus, tetapi memakai hotspot setup. Untuk interface-nya adalah LAN 2, lalu next. Oke, lanjut untuk local address network-nya adalah 1. Lanjut aja. Nah, seperti tadi kayak di DHCP server, terisi 000 akan gagal juga. Kita next, lalu next saja, next. Nah, di sini juga terdapat ID pool gagal, invalid. Kita ulang aja, kita pilih hotspot setup. Jika tadi di mikrotik kalian tidak gagal, lanjutkan aja. Oke, interface-nya adalah hotspot, lalu IP-nya 30. Nah, sini address pool-nya sudah terisi. Lalu next. Untuk sertifikat itu sendiri tidak diperlukan. Kenapa? Kalau diperlukan atau ditambahkan nanti di pas login bukan HTTP tapi HTTPS, jadi lebih aman sebenarnya. Tapi karena masih dasar atau kalian ingin coba-coba, silahkan aja ditambah, dibuat SSL sertifikatnya di Linux, Debian itu juga bisa. Oke, kita pilih non aja, tidak bisa. Next, DNS server pakai Google. Next. Untuk DNS name sendiri itu adalah untuk nama domain loginnya nanti saya isikan dengan sat.net. Serah kalian mau ngisi apa, serah, bebas, karena ini hanya DNS lokal, nggak usah sampai ke publik. Oke, next. Untuk user adminnya sendiri adalah user root untuk loginnya yang bebas, itu paling atas. Oke, untuk passwordnya adalah admin juga. Oke, next. Nah, sini sudah berhasil, sukses. Selanjutnya untuk si userman itu sendiri kita harus menginstalnya sendiri karena paketnya tidak bersamaan dengan si mikrotik bawaannya.
jadi harus kita download terlebih dahulu di sebentar, kita buka web browser. www.mikrotik.com/download. Oke, di sini kita bisa download ekstra paketnya atau main package. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you. Oke, kita sesuaikan dengan versi mikrotiknya. Bisa dilihat di Winbox tadi di atas. Oke, di sini saya memakai versi 6.4.1 dan sekarang sudah versi 6.4.3, tidak apa-apa. Nah, jika punya kalian masih versi lama, silahkan diupdate atau diupgrade-nya itu bisa. Tapi sini saya sudah memiliki file yang dulu. Nah, untuk yang mendownloadnya adalah yang MIPS B, sesuaikan. MIPS B itu sendiri cocok untuk router port RB yang ini, RB 2011 terdapat juga. Terus ada RB 7XX itu tergantung, nanti RB 750 juga bisa. Untuk paketnya sendiri itu kita download yang ekstra paket, bukan yang main package. Kalau yang main package itu sendiri masih yang bawaan atau yang standar. Untuk ekstra paket itu tambahannya. Oke, kita download yang ini seharusnya, tapi saya sudah memilikinya. Ya, ini filenya. Nanti bentuknya adalah zip. Di sini ekstra paketnya. Nah, yang kita gunakan adalah user manager atau userman. Untuk cara penginstalannya itu sendiri ada dua cara. Yang pertama adalah dengan FTP, dengan buka Explorer juga bisa. Yang kedua adalah menggunakan Winbox. Untuk Winbox itu sendiri kita pilih files. Nah, kita tinggal drag and drop di sini. Drag and dropnya itu sendiri harus di directory root atau paling atas, tidak usah di folder. Kita di directory root. Oke, kita ambil filenya, kita drag and drop, kita pilih, lalu kita langsung ke sini tanpa directory. Oke, sudah tercopy di sini. Untuk penginstalannya sendiri kita harus merebootnya karena itu sudah dijadwalkan oleh Mikrotik. Oke, kita reboot sistem, lalu reboot. Oke, di situ terlihat router has been disconnect, sudah reboot. Sekarang mulai booting. Oke, sudah nyala. Lalu kita konekkan lagi. Oke, untuk melihatnya sudah terinstall atau belum, kita bisa melihat pertama dari lognya. Di sini juga sudah already installed, berarti sudah terinstall. Atau kita juga bisa melihat dari sistem lalu package. Oke, di sini sudah tersedia, sudah terinstall. Oke, selanjutnya sebelum itu kita harus mengaktifkan Radius. Itu adalah sebuah database-nya. Sebelumnya kita ke IP lalu ke hotspot. Di sini kita pindah ke server profile. Klik dua kali pada yang profile tadi, hotspot tadi sudah dibuat. Klik dua kali, lalu kita pilih ke tab Radius. Kita centang di use Radius. Oke. Selanjutnya sudah tercentang, tidak usah diubah-ubah, langsung kita oke. Selanjutnya kita pilih ke Radius di sini. Pilih. Sini masih kosong, kita pilih plus. Lalu untuk servisnya itu sendiri kita pilih hotspot. Di sini mengapa addressnya harusnya 127.0.0.1 karena kita hanya menggunakan satu mikrotik untuk radiusnya itu sendiri. Kalau kita menggunakan dua mikrotik bisa diisi addressnya mikrotik satunya. Ini saya menggunakan satu mikrotik saja. Untuk secretnya itu sendiri adalah passwordnya, kita tulis bersama aja, password universal TKJ mungkin.
Oke, langsung. Oke, sudah terisi. Selanjutnya kita buka web browser. Invincible. Oke, untuk alamatnya adalah alamat IP-nya. /username, bukan user manager tapi singkatannya username. Oke, ini tampilan loginnya seperti ini. Untuk loginnya itu sendiri pertamanya adalah admin tanpa password. Oke, admin login. Oke, di sini masih kosong, terlihat usernya juga masih kosong. Oke, langsung aja kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu di router. Kita pilih routers. Sini juga masih kosong, kita pilih add new. Oke, namanya terserah mau router apa. Sini saya namakan subnet. Oke, untuk IP address itu sendiri samakan tadi, IP address lokal 127.0.0.1. Untuk syarat secretnya adalah bersama tadi. Untuk time zone nya itu sendiri kita sesuaikan dengan negara kita, Indonesia, yaitu biasanya adalah +7. Oke, langsung aja kita add. Sudah selesai. Lalu kita pindah ke profile. Sini juga masih kosong, kita pilih plus, tambah. Profile itu sendiri seperti paket-paket, mau paket hemat atau paket cepat. Kalau untuk dibisniskan itu seperti itu. Oke, lalu namanya paket hemat. Nama untuk usernya itu sendiri itu bebas sebenarnya, tapi kita kosongkan saja karena nanti usernya itu ada sendiri. Untuk harganya itu sendiri kita settingin cuma di harga. Harganya berapa itu nggak usah valid banget, 5.000. Untuk syarat user itu sendiri seperti penggunaan satu user untuk berapa perangkat. Nah, di sini ada pilihannya sampai 10 sampai unlimited. Saya pilih 2 karena jadi satu user itu bisa dipakai di 2 perangkat atau 2 Mac yang berbeda. Oke. Untuk pembatasan atau limitation bisa ditambah. Kita save terlebih dahulu. Oke. Add new limitation. Limitation itu seperti pembatasan di kecepatan, kuota, atau yang lain. Oke, new limitation. Sini pertama adalah period atau penggunaannya di hari apa. Di sini setiap hari. Untuk limit yang lain seperti tadi kecepatan atau kuota bisa di sini. New limit. Namanya tadi itu serah paket hemat. Oke, untuk limit ini sendiri untuk kuota, mulai dari kuota download, kuota upload, transfer, dua-duanya itu, ataupun kuota penggunaan waktu, time based. Untuk kecepatan sendiri di rate limit, di bagian rate limit ini untuk yang download di sini di RX atau receive, dan TX untuk upload. Untuk downloadnya sendiri itu saya berikan 248 K. Kita berikan K aja, nggak usah ditambahi kbps, sudah diketahui oleh MikroTiknya itu sendiri. Untuk upload kita berikan 124 K kilobit per second. Oke, langsung aja kita add. Oke, selesai. Hemat. Oke, kita save. Langsung di sini sudah ada limitation ini tadi. Selanjutnya untuk pemberian user atau pembuatan usernya di sini users. Sini terdapat dua cara. Yang pertama adalah one atau satu persatu kita membuatnya. Kedua adalah batch. Batch itu seperti pembuatan langsung secara banyak seperti voucher ya. Terserah mau buat apa. Kita pertama buat yang pertama, yang satu-satu. Sini terserah buatnya berapa. Kita coba user 1 dan passwordnya juga user 1. Oke,
extension profilnya itu pakai paket hemat, jadinya semua kecepatan sudah diatur di profil paket hemat tadi, harga 5.000. Oke, add. Nah, sini hanya terbuat satu user doang. Sekarang untuk kita coba untuk banyak user dengan badge itu seperti voucher ya. Oke, badge. Nah, di sini terdapat juga pembuatan user mau berapa terserah. Sebenarnya di level 4 tadi, level 4 terdapat dibatasi 200 user yang bisa dibuat dan 20 user secara bersamaan untuk login. Sedangkan ini yang RB 2011 adalah level 5. Jadinya lebih dari 200 user bisa dibuat dan 20 user untuk login bersamaan bisa lebih dari itu. Oke, untuk yang saya buat adalah 20 saja, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Untuk username prefix adalah seperti nama pertama dari username tersebut. Jadinya misalnya kita isi subnet strip, belakangnya nanti sudah diatur oleh mikrotagnya itu sendiri, bebas, acak, tergantung panjangnya berapa huruf. Di sini adalah 6, nggak usah panjang-panjang, kita kasih 4. Untuk passwordnya itu adalah 6 huruf, kita kasih 5 aja. Nah, di sini terdapat password same as login, jadinya nama username-nya itu sama dengan password, tidak usah nanti mengacu di situ. Oke, langsung aja kita add. Oke, sukses. Di sini sudah terbuat semuanya 20 user dan ketinggalan di pack kedua. Nah, sini sudah muncul semua 20 user dan 1 user yang dibuat satu persatu. Oke, lanjut untuk ngeprint ya. Nah, ngeprintnya atau mendapatkan voucher itu dapat dipilih dengan generate. Sini ada dua pilihan, CSV file atau voucher. Kita coba voucher. Nah, sebelum itu kita sebenarnya harus diklik tombolnya mau mana yang dipilih. Oke, tapi ini semuanya akan di generate. Oke, lanjut generate lalu voucher. Nah, download as file, langsung generate. Oke, pop up-nya diaktifkan dulu. Oke, di sini sudah terdownload. Kita download. Oke, kita buka, itu formatnya adalah HTML. Via Firefox aja, udah kebuka. Nah, ini tinggal di print semua akunnya, ini tinggal di print aja. Oke, sekarang kita coba untuk login ya. Tadi sudah diatur untuk di Ethernet 3. Oke, kita coba, kita pindahkan terlebih dahulu ke Ethernet 3. Sebelumnya kita tutup winbox-nya. Oke, kita lihat ya, ini sudah mulai menampilkan halaman loginnya seperti ini. Kita copy nama username tadi. Oke, kita login coba. Oke, sudah login. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.